Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safina Hussein dengan NPM 0203221111. Saya dari kelas 4A Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas teori ekonomi makro 2. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai laju inflasi optimal, desain kebijakan moneter, dan implementasi kebijakan moneter. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu laju inflasi optimal. Nah, laju inflasi optimal adalah tingkat inflasi yang dianggap paling baik untuk perekonomian suatu negara, meskipun tidak ada konsensus mutlak. Kebanyakan ekonom dan bank sentral setuju bahwa laju inflasi yang rendah dan stabil adalah yang paling optimal. Bank-bank sentral di banyak negara maju seperti Federal Reserve di Amerika Serikat dan European Central Bank sering menargetkan tingkat inflasi sekitar 2% per tahun. Tingkat ini dianggap cukup rendah untuk menjaga stabilitas harga dan kepercayaan dalam mata uang, tetapi cukup tinggi untuk mencegah deflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan beban hutang. Oke, selanjutnya di sini ada alasan mengapa inflasi rendah dan stabil dianggap optimal. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Inflasi yang stabil membantu bisnis dan konsumen merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu mendorong investasi. Tingkat inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat membuat perusahaan dan individu menunda pengeluaran dan investasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengurangi beban hutang. Sedikit inflasi membantu mengurangi real hutang karena nilai nominal hutang tetap sementara pendapatan dan harga naik. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas kebijakan moneter. Dengan adanya inflasi yang positif, bank sentral memiliki lebih banyak ruang untuk menurunkan suku bunga jika diperlukan untuk merangsang perekonomian. Oke, next. Di sini topik yang kedua yaitu desain kebijakan moneter. Desain kebijakan moneter melibatkan perumusan strategis dan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga tingkat pengangguran tetap rendah. Oke, di sini ada beberapa elemen-elemen utama dalam desain kebijakan moneter. Yang pertama yaitu tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan moneter tertentu seperti mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi dan transmisi kebijakan moneter, menggambarkan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh bank sentral terhadap pengaturan kebijakan moneternya mempengaruhi aktivitas ekonomi dan inflasi. Proses ini rumit dan terdapat ketidakpastian yang besar mengenai waktu dan besarannya dampak terhadap perekonomian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu transmisi kebijakan moneter, menggambarkan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh bank sentral terhadap pengaturan kebijakan moneternya
mempengaruhi aktivitas ekonomi dan inflasi. Proses ini rumit dan terdapat ketidakpastian yang besar mengenai waktu dan besarannya dampak terhadap perekonomian. Oke, next di sini pada topik yang ketiga yaitu implementasi kebijakan moneter. Implementasi kebijakan moneter merupakan elemen ketiga dari strategi kebijakan moneter. Selain definisi stabilitas harga dan perkiraan inflasi bersyarat, temukan gambaran umum mengenai instrumen kebijakan moneter dan tanya jawab mengenai implementasi kebijakan moneter di sini. Oke, next ada beberapa langkah-langkah utama dan aspek penting dalam implementasi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu penetapan tujuan kebijakan moneter adalah langkah penting dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Tujuan kebijakan moneter biasanya ditetapkan oleh bank sentral atau otoritas moneter dan bertujuan untuk mencapai kondisi ekonomi yang diinginkan. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan adalah teknik yang digunakan oleh otoritas yang mengatur atau pemerintah atau publik untuk mendorong kebijakan tertentu guna mencapai serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh bank sentral terhadap pengaturan kebijakan moneternya mempengaruhi aktivitas ekonomi dan inflasi. Dan yang keempat yaitu implementasi merupakan suatu proses interaksi antara penetapan tujuan dengan tindakan-tindakan yang dijalankan untuk mewujudkannya proses. Implementasi bukanlah proses teknik murni, tetapi merupakan proses interaksi sosial politik yang akan menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.